Hai semuanya, saya Lulu Aviani. Selamat datang di video kali ini. Siap-siap ya, karena kita bakal bahas sesuatu yang sangat seru banget. Yuk langsung saja. Halo teman-teman semua, mari kita belajar mengenai fakta menarik tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian flora dan fauna. Pengertian flora secara sederhana adalah tanaman. Secara umum, flora merupakan jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Dalam dunia tumbuhan, terdapat istilah mengenai flora endemik. Flora endemik merupakan tumbuhan yang hanya tumbuh secara alami di wilayah tertentu dan tidak ditemukan secara alami di tempat lain di dunia. Keberadaan flora endemik biasanya dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, serta isolasi wilayah seperti pegunungan, pulau, atau daerah dengan kondisi lingkungan khusus, seperti tumbuhan Rafflesia arnoldii yang ditemukan di wilayah Bengkulu dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, mengenai pengertian fauna. Secara sederhana, fauna adalah hewan. Secara umum, fauna merupakan jenis hewan yang hidup di dunia. Terdapat juga fauna endemik seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna endemik asli dari wilayah Papua. Yang kedua yaitu ragam dan dinamika jenis flora dan fauna di Indonesia. Keragaman iklim, jenis tanah, dan faktor lingkungan menyebabkan Indonesia memiliki julukan Mega Biodiversity Country atau yang biasa disebut dengan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Pada tahun 2017, Indonesia memiliki 31.750 jenis tumbuhan yang telah dipertemukan menurut Retnawati dan Rugaya tahun 2019, dan 25.000 diantaranya merupakan tumbuhan berbunga, 15.000 tumbuhan berkhasiat obat menurut LIPI tahun 2021. LIPI tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 15.000 tumbuhan yang berpotensi berkhasiat obat, namun baru sekitar 70.000 spesies yang digunakan sebagai bahan baku obat. Menurut National Geographic Indonesia pada tahun 2019, peringkat keanekaragaman hayati daratan Indonesia adalah nomor 2 setelah Brasil. Akan tetapi, jika keanekaragaman hayati daratan tersebut ditambah dengan keanekaragaman hayati lautan, maka Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sejalan dengan keanekaragaman flora, Indonesia juga memiliki keanekaragaman fauna yang tinggi. Indonesia memiliki 115 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, 600 spesies reptil, dan 270 spesies amfibi. Data menurut LIPI tahun 2021. Indonesia juga memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi. Terdapat 97 spesies ikan terumbu karang dan 1.400 spesies ikan air tawar yang hanya terdapat di Indonesia. Di samping ragam dan dinamika jenis flora dan fauna di Indonesia, pastinya terdapat permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu penebangan liar. Tingginya permintaan kayu di Indonesia membuat banyak pihak itu lalai. Mereka melakukan penebangan pohon secara liar tanpa menanam kembali sehingga populasi tumbuhan di Indonesia kian berkurang drastis. Selain berbahaya bagi kelestarian tumbuhan, kegiatan penebangan liar ini juga dapat menimbulkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang kedua yaitu pencemaran. Kerusakan flora dan fauna bisa terjadi karena peranan dari pencemaran lingkungan, seperti adanya zat-zat polutan. Zat-zat polutan ini banyak yang telah menyebabkan flora dan fauna, baik yang di perairan atau yang ada di darat itu mati. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, zat-zat polutan semakin banyak menyesakkan bumi.
Penciptaan teknologi yang ramah lingkungan sangat butuh untuk diterapkan agar kerusakan flora dan fauna tidak semakin merajalela. Pencemaran sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang ketiga, yaitu maraknya perburuan liar. Beberapa jenis fauna memiliki daya tarik dengan nilai ekonomis tinggi, sehingga menyebabkan fauna tersebut diburu oleh manusia. Badak, gajah, cendrawasih, harimau, merupakan beberapa hewan yang menjadi perburuan manusia karena dinilai memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perburuan inilah yang bisa menyebabkan fauna berada pada batas kepunahan. Yang keempat yaitu penggunaan pupuk buatan. Penggunaan pestisida bagi tanaman tentu sudah tidak terdengar asing bagi masyarakat. Akan tetapi, jika pestisida anorganik digunakan secara berlebihan, justru dapat menimbulkan kepunahan bagi tanaman. Hal ini disebabkan karena pestisida kimia dapat menyebabkan pencemaran tanah, merusak kualitas tanaman, serta mengganggu siklus rantai makanan. Selanjutnya yaitu contoh gambar permasalahan flora dan fauna. Yang pertama yaitu gambar perburuan liar harimau. Dampak perburuan liar yaitu yang pertama, terjadinya penurunan populasi satwa. Dampak paling langsung adalah berkurangnya jumlah satwa liar, salah satunya yaitu harimau, yang dapat menyebabkan spesies tertentu menjadi langka atau bahkan punah. Yang kedua yaitu gangguan keseimbangan ekosistem. Kepunahan atau penurunan populasi harimau dapat memicu efek berantai, mengganggu seluruh rantai makanan dan fungsi ekosistem. Selanjutnya yaitu kerugian ekonomi dan budaya. Hilangnya satwa liar, salah satunya yaitu harimau, berdampak pada sektor pariwisata atau ekowisata dan warisan budaya suatu daerah. Selain dampak perburuan liar, terdapat juga dampak penebangan liar. Yang pertama yaitu dapat mengakibatkan bencana alam. Jadi, hutan yang gundul tidak dapat menyerap air hujan secara efektif, meningkatkan resiko banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Pohon itu berfungsi untuk penyerapan karbon dioksida. Penebangan liar itu mengurangi kemampuan alam dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer, sehingga mempercepat perubahan iklim global. Yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi, apabila penebangan liar itu dapat merusak habitat asli flora dan fauna yang dimana menyebabkan banyak spesies terancam punah. Selanjutnya mengenai pencemaran. Pencemaran terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Contoh pencemaran air yaitu limbah industri domestik dan pertanian yang dibuang ke sungai, danau, atau laut yang mencemari sumber air dengan bahan kimia berbahaya. Dampak pada tumbuhan yaitu tanaman air dapat mati atau pertumbuhannya akan terhambat karena kekurangan oksigen akibat eutrofikasi atau peningkatan nutrisi berlebih yang memicu pertumbuhan alga berlebihan. Nah, selain itu terdapat juga dampak bagi hewan. Hewan air itu akan keracunan, mengalami perubahan fisiologis seperti perubahan wujud pada beberapa kasus, atau bisa jadi hewan tersebut mati. Rantai makanan juga terganggu, menyebabkan potensi kepunahan massal. Selanjutnya mengenai penggunaan pupuk buatan. Penggunaan pupuk ini memiliki peranan penting dalam pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen. Dengan adanya penggunaan pupuk buatan itu juga akan mengalami dampak. Ada dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Nah, di sini ada dampak positif dari penggunaan pupuk buatan tersebut. Yang pertama yaitu pertumbuhan cepat. Dengan adanya pupuk buatan itu akan menyediakan nutrisi esensial dalam bentuk yang mudah diserap,
mendorong pertumbuhan tanaman yang cepat dan peningkatan hasil panen secara drastis. Yang kedua yaitu spesifik nutrisi, memungkinkan petani untuk memberikan nutrisi spesifik yang dibutuhkan tanaman untuk mengatasi defisiensi hara tertentu. Nah, di sisi lain, dampak positif pasti akan adanya dampak negatif dengan penggunaan pupuk yang berlebihan. Yang pertama yaitu degradasi tanah. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan penumpukan garam, pengasaman tanah, dan penurunan bahan organik, membuat tanah menjadi keras dan kurang subur dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu kerusakan mikroorganisme tanah. Pupuk kimia yang berlebihan dapat mematikan mikroorganisme tanah yang bermanfaat, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Yang terakhir yaitu hambat pertumbuhan. Konsentrasi garam yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri.